Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Dara Junian Putri, calon guru penggerak Kabupaten Agam berasal dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Rianti. Beliau merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Rianti. Waalaikumsalam Bu Mutia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Rianti Safitri. Saya merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut di kelas 11. Bu Rianti, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu Rianti ya. Baik. Jadi sebelum Mutia mengamati proses pembelajaran Bu Rianti di kelas atau observasi maupun atau disebut juga dengan supervisi akademik. Nah, jadi di sini sebelumnya Mutia akan menyampaikan dulu apa tujuan dari kegiatan praobservasi kita hari ini. Bu Rianti, adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu untuk praobservasi ini nanti Mutia ingin melihat sampai tercapainya tujuan dan bagaimana nanti kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran Bu Rianti. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi, perlu juga Mutia informasikan bahwa nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Mutia ajukan dalam kegiatan praobservasi ini, dan harapan Mutia nanti pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu Bu Rianti agar dapat memberikan melakukan proses pembelajaran terbaik untuk siswa kita. Oke. Bu Rianti, terkait kegiatan praobservasi kelas ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan Mutia ajukan. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Rianti lakukan? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi analytical exposition text menurut fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan secara berkelompok dan mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan analytical exposition text menurut fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara berkelompok. Oke, Bu Rianti, berarti ada dua tujuan pembelajaran tadi ya yang ingin Bu Rianti capai dalam kegiatan observasi nanti. Ya, Bu. Nah, kalau begitu Bu Rianti, area pengembangan apa yang hendak Bu Rianti capai dalam kegiatan observasi nanti? Di sini saya area pengembangannya saya menggunakan dua ya Bu. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Di pengetahuan, siswa saya minta menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks berdasarkan hasil observasi siswa terhadap teks tersebut. Nah, di keterampilan, siswa menuliskan kerangka dan menuliskan kata-kata sulit yang terdapat pada teks berdasarkan hasil observasi siswa. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rianti. Berarti ada dua ya Iya. area pengembangan yang akan Bu Rianti capai dalam kegiatan observasi ini. Nah, kalau begitu Bu Rianti, strategi yang dipersiapkan seperti apa? Saya memakai strategi berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi Ya. berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan dan keaktifan siswa. Ya. Nah, model pembelajarannya di sini yang saya gunakan adalah PBL ya Bu ya, Iya. Problem Based Learning. Jadi saya akan memberikan sebuah teks atau masalah terhadap siswa. Nah, siswa yang akan mengidentifikasi apa yang akan perlu disampaikan nanti. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan adalah scientific yang berdasarkan TPEC ya. Terus selanjutnya saya menggunakan metode tanya jawab, Iya. diskusi dan penugasan sebagai instrumen penilaian. Oke. Saya rasa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rianti. Berarti ada beberapa strategi yang akan Bu Rianti gunakan ya agar tercapainya tujuan pembelajaran pada observasi kelas hari ini ya. Baik Bu Rianti. Nah Bu Rianti, berarti strategi yang Bu Rianti gunakan di sini adalah strategi yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Dan kemudian moda pembelajarannya itu ya PBL ya Bu Rianti ya, dan metodenya tanya jawab, diskusi dan penugasan. Nah Bu Rianti, kalau begitu media pembelajaran seperti apa yang akan Bu Rianti gunakan?
media pembelajaran saya menggunakan beragam contoh teks dari teks analytical tersebut untuk diobservasi oleh siswa saya. Kemudian saya akan memberikan LKPD dan beberapa tayangan video di PowerPoint tentunya, dan juga mengisi kuis di salah satu aplikasi online di Quizzes. Oke, berarti nanti Bu Rianti menayangkan beberapa video, kemudian penugasan melalui LKPD, dan ada nanti terakhir quizzes ya. Oke, Bu Rianti, baik. Bu Rianti, nih kira-kira kapan Bu Rianti akan melaksanakan kegiatan tersebut, untuk hari, tanggal, kelas, dan jam berapa akan dilaksanakannya observasi? Saya jadwal pembelajaran bahasa Inggris saya ini kebetulan ada di kelas 11 fase F, di kelas humaniora 1 ya Bu ya. Di jam pertama sampai dengan jam kelima. Oke. Ibu bisa masuk dan supervisi saya di minggu depan kalau Ibu berkenan. Oke, baik. Kalau begitu Bu Rianti, Mutia akan datang di Rabu depan di kelasnya Bu Rianti, itu di jam pertama hingga jam kelima di kelas humaniora 1 ya Bu Rianti ya. Nah baik, nanti selama kegiatan observasi, Mutia itu akan melihat, mengamati, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses PBM yang Bu Rianti lakukan selama observasi. Baik Bu. Nah, baik Bu Rianti, setelah kegiatan observasi nanti atau pembelajaran di dalam kelas nanti, untuk selanjutnya kita akan lanjut nanti pada kegiatan kegiatan pasca observasi, yang kegiatan itu nanti akan dihadiri atau didampingi oleh pengajar praktik Bu Rianti. Baik Bu. Nah Bu Rianti, apa kira-kira yang Ibu Rianti dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi kita hari ini? Di sini saya mendapat gambaran ya Bu, bagaimana nanti saya akan membuat langkah-langkah pembelajaran saya, lalu menyiapkan media pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada Ibu tadi, dan juga menyiapkan kenyamanan kelas agar siswa saya tentu saja mendapatkan hasil pembelajaran dengan optimal. Oke, luar biasa sekali Bu Rianti, alhamdulillah. Nah Bu Rianti, terima kasih atas waktunya Bu Rianti, sudah berkenan berbincang-bincang dengan Mutia tentang pelaksanaan kegiatan pra-observasi kelas ini. Nah oke, baik, demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, pasukan saya ambil alih. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Siap, gerak. Baik, barisan palit dipersilakan masuk ke lokal. Selanjutnya, barisan Fitri dipersilakan masuk ke lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Morning. How are you today? Oke, pada pagi hari yang cerah ini kita sudah memasuki awal semester 2. Apakah anak-anak ibu semuanya siap untuk belajar kembali? Siap. Oke. Zaki, please lead your friends to pray this morning. Okay, friends, get ready. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma
ready to our lesson today? Ready. Okay, before we will start our lesson, I want to ask to our lead class about our absent. Zaki, siapa teman yang tidak datang hari ini? Wahyu. Zaki, siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah siap belajar hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai our lesson this morning, I want to ask to you about one question. If you know the answer from my question, you raise hand. Okay? Do you agree about the smoke should be banned? Oke, Fitria, silakan. Ya, langsung jawab. Silakan Fitria, apa? In my opinion, I agree, Bu. Because there are so many disadvantages from smoke. One of them is disturbing our lungs. Oke, good. Give applause for Fitria. Nah, kata Fitria tadi Ibu sampaikan, Ibu bertanya bahwa apakah kita semua setuju apabila merokok itu dilarang, kata Ibu. Nah, Fitria menjawab bahwasannya dia setuju. Kenapa merokok itu dilarang, kata Fitria tadi? Karena bisa merusak paru-paru. Nah, bagaimana dengan siswa Ibu yang lainnya? Apakah juga setuju dengan Fitria? Okay, next, one more question before we get start to our lesson. Do you agree about the lesson online? Oke, silakan Harifa. Dah Fitria, nanti smoking ya Fitria. Oh. What do you agree about the smoking should be banned? Raise your hand. Oke, silakan Fitria. Okay, in my opinion, I agree, Bu. Because there are so many disadvantages from smoking. One of them is disturbing our lungs. Oke, good. Give applause for your friend. Ya, benar ya. Kenapa merokok itu seharusnya dilarang? Karena merokok itu merusak paru-paru. Nah, benar Arifa. 100. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah what do you think about of online lesson? Oke, silakan Arifa. I don't agree with this opinion, Mom, because I think many students cannot access internet from their mobile phone in the residence. Oke, good answer. Oke, give applause again. Nah, bagus ya. Kalau misalnya tadi sebelumnya Fitria setuju bahwa merokok itu harus dilarang karena so many disadvantages from the smoking. Nah, my question, the next is about the lesson online, belajar online. Karena kita mungkin tinggalnya di daerah terbatas dengan internet, jadi menurut Arifa bahwasannya apa? Belajar online itu sedikit tidak efektif karena tidak semua siswa, tidak semua teman-teman kita di sini yang mampu mengakses internet. Nah, how do you to spelling or telling your argument like this? This is we call it the analytical exposition text. Jadi bagaimana kamu menyampaikan apa argumen atau pendapat kamu tentang isu atau fenomena atau tentang isu fakta yang sedang diperbincangkan itu disebut dengan apa? Text analytical exposition. Nah, di teks analytical itu nanti ada beberapa struktur teks yang akan Ibu ajarkan. Nah, sebelum itu dah dulu Kak. Nah, sebelum kita lanjut, tadi kan kamu sudah tahu kegiatan apa yang kita barusan lakukan. Itu merupakan manfaat dari analytical exposition text. Karena di dalam teks tersebut kita mampu menyampaikan argumentasi atau pendapat kita mengenai isu atau
fenomena yang sedang terjadi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materi kita lebih mendalam lagi, Ibu sampaikan dulu nih apa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai setelah belajar ini. Silahkan didengarkan dengan seksama dan dengan tertib apa yang Ibu sampaikan. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi analytical exposition text menurut fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan secara berkelompok dan mandiri. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan analytical exposition text menurut fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan secara berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, apa kata kerjanya yang Ibu sampaikan tadi? Mengidentifikasi. Jadi di sini kamu harus kenal, kamu harus tahu. Ketika Ibu nanti tampilkan teksnya atau Ibu sajikan teksnya, kamu sudah mampu mengenali, oh ini merupakan teks analytical exposition text. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah menjelaskan. Ketika sudah menjelaskan, berarti kamu mampu nanti pada akhirnya membuat analytical exposition text. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak Ibu ada yang mau bertanya mengenai tujuan pembelajaran kita? Tidak? Berarti semuanya jelas ya? Nah, itu dia yang akan kita capai. Ibu lanjutkan ke materi kita pada hari ini. Our lesson about the analytical exposition text. Nah, karena Ibu lihat siswa Ibu yang cantik-cantik dan tampan ini masih lemas, lesu, wahyu, silahkan perbaiki tempat duduknya, menghadap ke Ibu. Kita ice breaking dulu. Nah, role-nya begini, tolong didengarkan dengan jelas sebelum dia berkaitan ya dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nanti setelah Ibu tampilkan videonya ada pertanyaan. Berarti siapa yang salah nanti ketika kita sedang ice breaking, dia yang akan menjawab pertanyaan. Tidak boleh tidak ya. Oke, setuju siswa Ibu yang baik hati? Setuju. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, rule-nya begini, ketika Ibu sebutkan nanti one clap, kalian kamu tepuk 1 kali. 1 clap. 2 clap. 3 claps. Dia sampai 5 claps ya, 5 claps. 4 claps. 5 claps. Sebenarnya ada iramanya, coba tengok Ibu dulu ya. Setelah itu baru praktekkan. 1 clap. Perhatikan Ibu dulu, baru setelah itu ikuti Ibu, oke? Oke, 1 clap. 2 clap. 3 clap. 4 clap. 5 clap. Oke, paham? Paham. Nah, kita ulang ya. Bersama-sama. 1 clap. 2 clap. 3 clap. 4 clap. 5 clap. Dah, kita mulai permainannya lagi. Apakah semua siswa Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Berarti nanti yang tidak serentak atau yang tidak bisa mengikuti kebersamaan dengan temannya akan menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, semuanya sudah setuju? Setuju. Oke. Ini udah serius ya, sudah mode on. Nah, silakan. 1 clap. 2 clap. 3 clap. 4 clap. 5 clap. 5 clap 2 times. 5 clap-nya 2 kali. Dah, silakan. 5 clap 2 times. Laura tadi yang salah nampak Ibu. Laura, jawab pertanyaan. Laura? Cepat sekali. Ya, dia memang cepat sekali Laura. Dah, di sini Ibu akan tampilkan video. Setelah ini Laura menjawab. Oke, anak-anak Ibu semua, kita lihat dulu video yang Ibu sajikan berikut. Nanti karena Laura yang tadi salah ketika kita bermain ice breaking, maka Laura nanti akan menjawab salah satu pertanyaan yang Ibu ajukan.
berdasarkan video yang akan kita dengarkan atau video yang akan Ibu tampilkan. Nah, silakan please attention dan listen this video. What is the video about? The video about is FIFA World Cup Qatar. What is the video about? The video about is FIFA World Cup Qatar 2022 opening ceremony. Good. Give applause for Laura. Nah, ini adalah merupakan video pembukaan apa? FIFA World Cup 2022 di Qatar. Nah, pertanyaan berikutnya masih terkait dengan video. What is the aim of the content creator make the video? Okay? Anyone can answer my question? Okay, silakan Zaskia. The purpose is to persuade the audience to watch FIFA World Cup Qatar 2022. Okay, right again ya. Give applause. Ya, pintar-pintar anak ibu di sini semuanya ya. Jadi video ini adalah video ini dibuat oleh konten kreator untuk mengajak bagi para penonton menonton Piala Dunia di Qatar 2022. Jadi ini merupakan sebuah video yang jenisnya adalah analytical exposition, karena tujuan dari video ini nantinya adalah akan mengajak kita untuk menonton Piala Dunia. Dan selanjutnya, kira-kira siswa ibu kelihatan nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah? Sudah. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan teks nanti berupa analytical exposition text. Kamu kerjakan secara berkelompok, silakan identifikasi berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, apa struktur dari teks yang akan ibu berikan. Terus apa tujuan teksnya dan apa isi dari teks tersebut. Nah, silakan kerjakan berkelompok, kelompoknya boleh dipilih sendiri ya. Satu kelompok 4 siswa. Bisa kira-kira? Bisa, oke. Hah? Oh, gabung aja lah, pecah. Then do you have any
Siapakah siswa ibu yang mau pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kalau begitu ibu pilih kelompok Palit dulu ya. Silakan kelompok Palit presentasikan tentang hasil diskusi tadi. Enggak, silakan ke depan. Ya semuanya. Oke, yang lain silakan didengarkan temannya mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Boleh ditanggapi bagi yang kurang mengerti atau kurang paham ya. Okay, our group use the video about mobile phones. And teman kami Wahyu akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Kepada Wahyu dipersilakan. Our reason for this service visit or live response are convenient for business people who travel a lot, and they are handy for emergencies. To begin with, mobile phones are necessary in the case of emergencies. For instance, if a set of stairs in a building and are badly injured and can't reach a payphone, it is handy to have one to use. Or if your car breaks down in the middle of the night in a strange neighborhood, it won't be dangerous to leave it in search of a public phone book. For grup Palit atas presentasinya. Nah, bagi siswa ibu yang lain yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi dipersilakan. Ya, siapa yang mau menanggapi? Oke, silakan Davira. Kelompok Wahyu silakan didengarkan temannya. I agree about the argument from your group. That is, I believe that mobile phones have now become a necessary part of everyday life. Oke, good. Give applause again. Nah, benar ya apa yang disampaikan oleh Davira bahwasannya mobile phone atau telepon seluler itu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi jarang sekali pada zaman sekarang ini orang yang tidak mempunyai mobile phone. Mobile phone ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer. Nah, silakan, terima kasih kepada kelompok Palit, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, plus lagi. Anak-anak ibu sudah bagus ya, sudah mampu mengekspresikan argumen-argumennya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bahwasannya text analytical exposition itu mempunyai apa? Paragraf pertamanya ada tesis. Di paragraf tesis tadilah kita memperkenalkan apa yang akan kita bahas di dalam paragraf argumen. Nah, sesuai tadi yang paragraf kedua disebut dengan paragraf argumen. Paragraf argumen berisikan tentang pendapat penulis terhadap sesuatu isu atau fenomena. Nah, yang terakhir disebut dengan apa? Reiteration. Nah, di dalam paragraf reiteration apa itu isinya? Kesimpulan dari penulis mengenai argumen-argumen yang sudah dijelaskan dalam paragraf argumen. Nah, untuk menambah kepahaman siswa ibu dalam materi kita hari ini, ibu kasih tugas nanti akan ibu bagikan melalui link di aplikasi Quizzes. Silahkan dibuka, waktunya berbatas ya, ibu set itu sampai minggu depan sebelum jam pelajaran. Jadi ibu harapkan siswa ibu sudah mengerjakan, nanti ibu periksa saja secara online. Apakah siswa ibu ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Oke, kita tutup. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ibu mau tanya dulu nih, atau ibu mau refleksi. Bagaimana perasaan siswa-siswa ibu setelah belajar hari ini? Bagaimana? Oh, ibu juga senang. Nah, siapa yang bisa dulu memberikan pendapatnya? Oke, silakan Wahyu. I feel very happy about this today because I learned so many things from I can tell my argument and expression all of my feels. Oke, good.
Nah, bagi tadi mungkin yang kurang jelas mendengar apa yang disampaikan oleh Wahyu, kata Wahyu dengan belajar hari ini dia mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya, mampu dia bagaimana dia belajar bagaimana mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan benar. Nah, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, atau Ibu mau refleksi bagaimana perasaan siswa-siswa Ibu setelah belajar hari ini? Bagaimana? Oh, Ibu juga senang. Nah, siapa yang bisa dulu memberikan pendapatnya? Oke, silakan Wahyu. I feel very happy about lesson today because I learned so many things from I can tell my argument and expression all of my feels. Oke, good. Nah, bagi tadi mungkin yang kurang jelas mendengar apa yang disampaikan oleh Wahyu, kata Wahyu dengan belajar hari ini dia mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya, mampu dia bagaimana dia belajar bagaimana mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan benar. Nah, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Mutiadara Joniwen Putri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Agam dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Nah, hari ini saya kembali didampingi oleh Ibu Rianti yang merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris yang baru saja melakukan observasi kelas. Dan kita juga didampingi oleh Ibu Redviol selaku pengajar praktik pada kesempatan pasca observasi hari ini. Dan hari ini saya juga didampingi oleh Ibu Redviol yang merupakan pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, Ibu baik. Mudah-mudahan Ibu Mutia juga seperti itu. Oke, alhamdulillah. Bu Rianti, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat Ibu. Oke, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rianti. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang baru saja Ibu Rianti laksanakan. Nah, baik Bu Rianti, terkait pertanyaan pertama, saya Mutia ingin bertanya nih kepada Bu Rianti, bagaimana perasaan Bu Rianti setelah melaksanakan observasi kelas yang baru saja Ibu lakukan? Mungkin kalau perasaan yang ditanya ya Bu ya, karena belum terbiasa dan ini pun baru sekali ini, mungkin saya awal-awal agak gugup atau grogi ya Bu ya, biasa. Tapi seiring prosesnya berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah. Berarti meskipun di awal merasa ragu, tapi dengan prosesnya akhirnya Bu Rianti bisa melaksanakan kegiatan observasi ini dengan baik ya. Iya. Nah, Bu Rianti, kalau untuk area pengembangan nih, apa yang menjadi capaian Bu Rianti? Nah, Bu Rianti, jadi terkait dengan area pengembangan yang kemarin yang sudah Ibu rencanakan, nah bagaimana setelah Ibu Rianti melakukan observasi area pengembangannya? Apakah tercapai atau tidak? Area pengembangan kan kemarin saya menggunakan 2 keterampilan ya Bu. Ada pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan saya mengharapkan siswa dapat menguraikan hasil telaah dari struktur text analytical exposition. Selanjutnya di area pengembangan keterampilan, siswa diharapkan dapat menulis rangka, menulis kosakata dan mampu mengembangkan
isi dari paragraf text analytical exposition text. Oke, berarti untuk area pengembangan di sini adalah untuk pengetahuan dan keterampilan siswanya ya, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bu Rianti rencanakan. Iya, betul. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana Bu Rianti? Langkah-langkah tentu saja yang pertama saya menyiapkan strategi pembelajaran apa yang akan saya gunakan dan tentu saja metode penilaian. Selanjutnya adalah media pembelajaran agar siswa saya pun tertarik dan tujuan pembelajaran saya dapat tercapai dengan optimal. Oke, baik, luar biasa ya Bu Rianti ya. Nah Bu Rianti, kira-kira nih apa rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi ini nanti? Nah Bu Rianti, jadi terkait dengan area pengembangan yang kemarin yang sudah Ibu rencanakan, nah bagaimana setelah Ibu Rianti melakukan observasi area pengembangannya? Apakah tercapai atau tidak? Area pengembangan kan kemarin saya menggunakan 2 keterampilan ya Bu. Ada pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan saya mengharapkan siswa dapat menguraikan hasil telaah dari struktur text analytical exposition. Selanjutnya di area pengembangan keterampilan, siswa diharapkan dapat menulis rangka, menulis kosakata dan mampu mengembangkan isi dari paragraf text analytical exposition text. Oke, berarti untuk area pengembangan di sini adalah untuk pengetahuan dan keterampilan siswanya ya, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bu Rianti rencanakan. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana Bu Rianti? Langkah-langkah tentu saja yang pertama saya menyiapkan strategi pembelajaran apa yang akan saya gunakan dan tentu saja metode penilaian. Selanjutnya adalah media pembelajaran agar siswa saya pun tertarik dan tujuan pembelajaran saya dapat tercapai dengan optimal. Oke, baik, luar biasa ya Bu Rianti ya. Nah Bu Rianti, kira-kira nih apa rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi ini nanti? Oke, baiklah Bu Rianti, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dalam kegiatan pasca observasi kita hari ini. Semoga semua harapan yang sudah Bu Rianti sampaikan itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Dan hari ini kita juga minta kepada Ibu pengajar praktik kita, Bu Redviol, untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi hari ini. Silakan Bu Red. Terima kasih Bu Mutia. Iya. Ini dulu jempol. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Sudah berjalan dengan sangat bagus. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu Rianti yang sudah melakukan proses pembelajaran dengan sangat bagus sekali, sangat baik sekali, dan juga Ibu Mutia dalam melakukan proses coachingnya sudah menanyakan tujuan bagaimana dalam proses pembelajaran, kemudian area apa yang akan dikembangkan lagi dan sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran, dan apa yang akan dikembangkan selanjutnya juga sudah ada. Cuman sedikit kalau apa yang akan kompetensi yang akan kita kembangkan selanjutnya itu secepatnya kita laksanakan pada proses pembelajaran selanjutnya. Pada proses pembelajaran berikutnya langsung kita extendkan. Jadi dari sana nanti kita lihat lagi, kita refleksi lagi bagaimana proses kita, bagaimana dampaknya kepada anak. Kita kan cuman proses pembelajaran kita ini yang berdampak kepada anak kita, bukan berdasarkan kenyamanan kita mengajar dan kenyamanan guru di dalam kelas, bukan itu, tapi dampak dan hasilnya buat anak kita. Prosesnya sudah bagus sehingga sudah ada aksi yang akan dilakukan tadi. Alhamdulillah selesai sudah serangkaian panjang kegiatan observasi kita pada hari ini yang sebelumnya sudah kita awali dengan kegiatan pra-observasi, dan hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Red dan Ibu Rianti. Sukses buat kita semua. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu, dan terima kasih juga untuk umpan balik yang sudah diberikan kepada kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.